يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, sudah barang tentu kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat, kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hadir dalam majlis ini, untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan juga hadir dalam majlis ilmu. Di kesempatan malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang tauhid, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Nubdhah fil Aqidah. Beliau mengatakan bahwa tauhid itu adalah ajallul ulum wa asyrafuha, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung. Karena ketika seseorang mengkaji tauhid, dia tengah mengkaji Allah, berbicara tentang hak-hak yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Cukuplah ilmu itu dikatakan mulia atau tidak, tinggal dilihat apa yang dibaca atau apa yang dikaji pada ilmu tersebut. Ketika yang dikaji itu adalah sesuatu yang agung, sudah barang tentu berilmu tentangnya juga adalah sesuatu yang mulia. Nah, tauhid ini adalah ilmu yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kewajiban kita yang paling pertama terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentauhidkannya. Dan tauhid ini merupakan satu-satunya jalan untuk bisa menuju keselamatan dunia, wabil khusus keselamatan akhirat. Tidak ada jalan lain. Jadi jika kita mau mendapatkan keselamatan akhirat, maka satu-satunya jalan adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar mengandalkan akhlak yang baik, perilaku yang sopan, itu belum cukup untuk bisa memberikan keselamatan pada diri kita nanti di akhirat. Apalah artinya kemuliaan akhlak, akhlak yang baik kalau ternyata tauhidnya rusak. Banyaknya ibadah juga belum bisa menjadi modal yang cukup untuk seseorang mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan akhirat. Karena apalah manfaat dari ibadah yang banyak kalau ternyata tauhidnya rusak. Dia kotori dengan kesyirikan, terkontaminasi dengan kekufuran. Justru kesyirikan yang dia lakukan akan membatalkan semua amal-amal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi tidak ada jalan menuju keselamatan, menuju kebahagiaan akhirat kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid? Seringkali kita mendengar lapal ini, istilah ini.
Tauhid dalam bahasa Arab itu adalah bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu, bentuk masdarnya adalah tauhid. Wahada yuwahidu dalam bahasa Arab artinya ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Sehingga makna tauhid artinya menjadikan Allah sebagai Tuhan yang satu. Menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang dia ibadahi, yang dia jadikan sesembahan kecuali Allah. Itulah makna dari kalimat tauhidullah. Mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Nah, kemarin kita bahas beberapa ayat terkait dengan urgensi tauhid. Kenapa tauhid itu penting? Yang pertama, karena tauhid inilah tujuan dari utama penciptaan kita. Allah ciptakan manusia, Allah hidupkan manusia di muka bumi adalah untuk mewujudkan tauhid. Untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam semua peribadatan-peribadatannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang sudah kita kaji di pertemuan yang lalu. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah, dan juga mentauhidkanku. Karena kalau kita baca penafsiran para ulama terkait dengan kalimat liya'budun, mereka mengatakan ay liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan kaji urgensi lain daripada tauhid yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan ini yang akan kita bahas dan kita kaji insyaallah. Surat An-Nahl ayat 36. Ayat yang menyebutkan bahwa sejatinya tauhid itu merupakan misi utama dari diutusnya para rasul ke muka bumi ini. Allah telah mengutus rasul di muka bumi. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan tauhid. Mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Itu misi utamanya. Tujuan utama para rasul semuanya sama. Mengajak manusia, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh telah kami utus. Ba'atsna ay bimakna arsalna. Sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, pada setiap generasi dari manusia, rasula, seorang rasul. Allah utus pada setiap umat ini seorang rasul. Apa tugas mereka? Apa misi utama mereka? Disebutkan oleh Allah di sini ada dua. Yang pertama, ani'budullaha. Mereka diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyeru kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah. Semua para nabi misinya sama. Seruan mereka sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini satu kalimat yang kerap kali diucap oleh semua para rasul. Kalimat mereka sama. Misi utama dakwah mereka sama. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah.
malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun sesembahan yang pantas untuk kalian ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seruan semua para rasul. Kalimatnya sama, itu yang didengungkan mereka kepada umat-umatnya. Ya. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyeru kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah, untuk menghambakan diri dan beribadah kepada makhluk-makhluk selain Allah, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada bebatuan, beribadah kepada pohon, beribadah kepada jin. Tidak. Gak ada satupun di antara mereka yang menyerukan kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah. Kalau toh ternyata ada sebagian mereka yang menjadikan Rasul mereka sebagai Tuhan, maka kesalahan itu ada pada kaum itu sendiri, bukan kepada Rasulnya. Adakah kaum yang menyembah nabinya? Ada. Kaum Nasrani, kaumnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Dia sembah Rasulnya sendiri. Dia sembah ibu daripada Rasulnya. Padahal Nabi Isa nggak pernah menyerukan itu kepada mereka. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa. Allah mengatakan, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa ibnu Maryam. Ya. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Wahai Isa, apakah engkau menyerukan kepada kaummu, jadikanlah aku dan juga ibuku dua Tuhan selain Allah? Apakah engkau pernah menyerukan itu pada kaummu, sehingga kok mereka menyembahmu, menyembah ibumu? Apakah engkau pernah ajarkan kepada mereka untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Engkau ajak mereka untuk menyembahmu. Engkau ajak mereka untuk menyembah ibumu. Begitukah yang kau dakwahkan kepada mereka? Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikan aku dan juga ibuku dua Tuhan selain Allah. Sampai begitu banyak kaummu yang menyembahmu. Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak. Ya, Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilmun. Enggak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang aku tidak mengetahui ilmu atasnya. Ya, Nabi Isa berlepas diri atas kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Isa berlepas diri atas perilaku kaumnya yang menjadikan dia dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Enggak mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak miliki ilmunya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakan itu kepada mereka, tentu engkau sudah mengetahuinya. Jadi Nabi Isa menyerahkan ini kepada Allah. Berlepas diri terhadap perbuatan mereka. Seandainya aku mendengungkan, mengajak mereka untuk menyembahku, engkau tentu mengetahuinya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum. Ini perhatikan, ya. Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum. Tidaklah aku katakan kepada mereka illa ma amartani bih, kecuali dengan sesuatu yang engkau perintahkan. Kecuali dengan sesuatu yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya. Yaitu apa? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah.
Itu yang aku katakan kepada mereka. Ubudullah, sembahlah Allah. Rabbi, Allah itu adalah Rabbku. Wa Rabbakum, dan juga Rabb kalian. Itu yang aku katakan kepada mereka. Itu yang aku serukan kepada mereka. Sehingga kalau toh pada akhirnya mereka menjadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, maka Nabi Isa berlepas diri dari perilaku kaumnya. Karena sejatinya setiap para nabi memiliki misi yang sama. Menyerukan kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Dan di ayat ini, An-Nahl ayat 36, Allah sebutkan tentang misi utama dari diutusnya para rasul, ani'budullah. Semua mereka mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Cuman itu saja? Ngajak orang untuk melakukan kebaikan, ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk ibadah. Setelah itu mereka mau ngapain kayak terserah. Ya. Setelah itu mereka mau beribadah lagi kepada Tuhan lain selain Allah, terserah. Tidak. Ya. Ada misi yang kedua yang diusung oleh para rasul adalah wajtanibut tagut. Ya. Dan jauhilah tagut. Segala bentuk sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seruan yang kedua ini tidak kalah pentingnya dengan seruan yang pertama. Yeah. Bahkan seruan kedua inilah yang akan menjadi pelengkap daripada seruan yang pertama. Ketika orang ayo sembah Allah, mereka sembah. Mereka beribadah mau kepada Allah. Tapi ketika ajakan yang kedua, jauhilah segala bentuk ibadah-ibadah selain Allah, yang ini tidak mereka turuti, maka nggak ada manfaatnya ibadah dia kepada Allah. Ya. Karena dua ajakan inilah hakikat daripada tauhid. Beribadah kepada Allah dan melepaskan diri, menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ketika orang ibadah kepada Allahnya mau, kemudian tidak memiliki kesiapan untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Enggak memiliki kesiapan itu artinya apa? Masih suka beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Apakah seperti itu tauhid yang diinginkan oleh Allah? Tidak. Ya. Seorang muwahhid yang benar-benar bertauhid, dia beribadah kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada siapapun dan apapun selain Allah. Tapi kalau ada orang beribadah kepada Allah mau, beribadah kepada selain Allah juga jalan, juga mau dan dia lakukan, maka yang seperti itu belum dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Bukan perilaku seperti ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah kepada kita, beribadah kepada Allah dan menjauhi semua jenis-jenis atau bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, orang yang bertauhid itu adalah yang beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Adapun orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka yang seperti ini tidak dinamakan sebagai orang yang muwahhid, tapi justru dialah yang dikatakan sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Ya, para ulama mengatakan manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama, man ya'budullaha wa la ya'budu ghairah. Orang yang menyembah Allah dan tidak menyembah siapapun selainnya. Siapa dia? Fadzaka muwahhid. Itulah orang yang benar-benar bertauhid. Dan kita harus seperti ini. Beribadah kepada Allah, kemudian kita tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Apapun bentuknya. Ya, dijadikan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah, kepada selain Allah. Bentuknya kuburan, bebatuan, patung, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi yang kedua, ya'budullaha wa ya'budu ghairah. Dia sembah Allah, dia ibadah kepada Allah, di saat yang bersamaan dia juga ibadah kepada selain Allah. Tuhannya banyak, nggak cuman
Allah. Ya. Yang seperti ini tidak bertauhid. Nggak mungkin orang bertauhid tapi Tuhannya banyak. Makna dari tauhid itu artinya apa? Mengesahkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang patut untuk dia ibadahi. Sementara kalau dia ibadah kepada Allahnya jalan, kepada selain Allahnya juga jalan, minta dan doa kepada Allah dia lakukan, di saat yang bersamaan dia juga kadang minta juga kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur misalkan, fadzaka musyrikun. Yang seperti ini bukan orang yang bertauhid. Justru yang seperti ini adalah orang yang syirik, pelaku kesyirikan, yang menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah sebagai sesembahannya, sebagai tempat peribadatannya. Na'udzubillah. Ya. Ada lagi jenis manusia yang ketiga, la ya'budullaha wa ya'budu ghairah. Dia enggak sembah Allah, tapi justru yang dia sembah adalah selain Allah. Ya. Dia jadikan Tuhannya matahari sebagai Tuhannya, ya. Dia jadikan api sebagai Tuhannya, ya. Dan lain sebagainya. Menjadikan Tuhan-Tuhan lain, menjadikan Isa sebagai Tuhannya. Ibadah dia, tapi peribadatan yang dia lakukan tidak dia persembahkan kepada Allah. Justru peribadatan itu dia persembahkan kepada selain Allah. Siapa dia? Fadzaka kafirun. Ya, itulah orang-orang kafir. Prinsip hidup orang kafir. Orang kafir kalau dikatakan ibadah enggak mereka? Ibadah. Ya. Tapi sayangnya ibadah yang mereka lakukan tidak untuk Allah, tapi untuk selainnya. Ada lagi yang keempat, la ya'budullaha wa la ya'budu ghairah. Dia enggak ibadah kepada Allah dan juga tidak ibadah kepada selain Allah. Enggak ada kamus ibadah dalam hidupnya. Enggak pernah dia melakukan ibadah. Kepada Allah dia enggak ibadah, kepada selain Allah juga tidak ibadah, ya. Fadzaka mulhid, itulah orang mulhid yang tidak bertuhan, ya. Enggak ada kamus ibadah dalam kehidupannya. Jadi kembali kepada ayat ini, ikhwas sekalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa misi para nabi adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Seperti tadi saya sampaikan, ya, misi yang kedua tidak kalah pentingnya dengan misi yang pertama. Tugas nabi yang kedua menjauhi manusia, mengajak manusia untuk menjauhi segala sesembahan selain Allah, itu tidak kalah pentingnya dengan ajakan yang pertama. Justru sebagaimana disebutkan dan sebagaimana terjadi dalam sejarah, justru ajakan kedua inilah yang menjadi sebab munculnya khusumah, permusuhan antara para nabi dengan kaumnya. Kenapa nabi dimusuhi oleh kaumnya? Karena para nabi mengajak dan menyeru manusia dengan ajakan yang kedua. Kalau para nabi menyeru manusia dengan ajakan yang pertama, mengajak manusia, wahai kaumku, ayo ibadah kepada Allah. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan, kalau seandainya nabi diutus kepada kaum Quraisy ketika itu, misinya cuman mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah, kira-kira Nabi bakal dimusuhi atau tidak? Ya, wahai kaumku, ayo ibadah kepada Allah. Beribadah engkau kepada Allah. Nanti setelah kalian ibadah kepada Allah, terserah kalian boleh kembali lagi untuk beribadah kepada patung-patung kalian, berhala-berhala kalian. Yang penting ada waktu yang bisa kalian siapkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Setelah kalian beribadah kepada Allah, mau balik lagi kepada ibadah kepada berhala-berhala kalian, silahkan. Ya. Seandainya dakwah Nabi seperti itu kepada kaumnya, dapat dipastikan Nabi tidak akan dimusuhi. Kenapa? Karena sejatinya ibadah kepada Allah sudah dilakukan oleh sebagian mereka. Orang-orang kafir Quraisy ibadah nggak kepada Allah? Sebagian kondisi mereka beribadah, misalkan doa.
Ya. Sebagian doa-doa mereka panjatkan kepada Allah. Wabil khusus ketika mereka berada dalam kondisi yang terjepit. Ya, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Ar-Rum, ya. Allah mengatakan wa idza raqibu fil fulki, ketika mereka menaiki perahu, ya, berada di tengah lautan. Kemudian saat mereka di tengah lautan, mereka diombang-ambing oleh ombak yang begitu kencang. Takut jatuh, takut mendapatkan kematian dan kehancuran serta kebinasaan di tengah lautan. Ya. Maka siapa yang mereka seru untuk bisa memberikan keselamatan kepada mereka? Apakah mereka panggil tuh berhala-berhala yang senantiasa mereka sembah itu? Apakah yang mereka seru Lata mereka, Uzza mereka, Manat dan Hubal mereka? Ya Lata wa ya Uzza wa ya Manat. Mereka panggil berhala-berhala mereka untuk bisa memberikan keselamatan mereka dari ancaman kematian? Tidak. Ya, mereka tahu bahwa sejatinya patung-patung yang mereka sembah selama ini nggak akan bisa menyelamatkan mereka dari kebinasaan, nggak bisa menyelamatkan mereka dari ancaman kematian. Mereka tahu itu. Maka saat mereka berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, menakutkan, kondisi terjepit, mereka nggak panggil itu Tuhan-Tuhan mereka. Justru yang mereka panggil adalah siapa? Allah. Maka Allah katakan da'awullaha mukhlisina lahuddin. Saat mereka terombang-ambing di tengah lautan, diterjang oleh ombak yang begitu kencang, maka yang mereka panggil, yang mereka seru untuk bisa menyelamatkan mereka dari ancaman kematian adalah Allah. Menunjukkan dalam beberapa kondisi mereka ibadah kepada Allah. Kalau Nabi diutus cuman mengajak mereka beribadah kepada Allah, rasa-rasanya mereka siap untuk melakukan itu. Ya. Mau melakukan itu. Karena sejatinya sebagian ibadah-ibadah itu sudah dilakukan oleh mereka. Nah, jadi Nabi SAW tidak akan mendapatkan permusuhan dari kaumnya kalau cuman mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, permusuhan baru dilancarkan oleh kaumnya saat Nabi mengatakan, ya kaumku, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kemudian tinggalkan semua bentuk peribadatan yang biasa kalian sembah selain Allah. Ya, baru ini berarti sudah apa ini? Sudah mengusik kebiasaan yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun dari nenek-nenek moyang mereka. Ini yang mereka nggak siap. Kalau cuma Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka siap. Ya. Tapi kalau Nabi mengatakan ijtanibut taghut, tinggalkan sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah. Tinggalkan Lata, Uzza, Manat dan Hubal kalian. Itu yang mereka nggak siap. Karena rata-rata bangsa Arab hampir seluruhnya ketika itu mereka terbiasa untuk beribadah kepada patung-patung mereka. Makanya di sekitar Ka'bah itu tidak kurang dari 360 berhala yang senantiasa didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mereka beribadah, menghabiskan ibadah di depan patung-patung mereka. Disuruh untuk ditinggalkan, disuruh untuk dijauhi, disuruh untuk dihancurkan. Nggak siap mereka. Maka ketika Nabi sudah mulai mengusik kebiasaan ibadah mereka kepada berhala-berhala, baru di situ muncul rasa ketidaksukaan mereka kepada Rasul. Muncullah di situ rasa kebencian mereka kepada Rasul. Jadi ternyata ajakan, seruan untuk meninggalkan kesyirikan ini yang sejatinya berpotensi menimbulkan khusumah, kebencian kepada orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk melakukannya. Ya. Dan itu terjadi turun-temurun. Ya. Siapapun, bahkan oleh orang masa kini sekalipun, ketika kebiasaan-kebiasaan syirik mereka ya diusik, ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang biasa mengagungkan kuburan umpamanya, ya. Kemudian diusik,
Yaitu yang akan menjadi menyulut permusuhan, api permusuhan. Maka orang-orang yang sudah terbiasa mengagungkan kubur, mereka yang terbiasa untuk berdoa kepada penghuni kubur, ya. Kemudian ada seorang dai yang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang haram, salah satu bentuk kesyirikan, maka dapat dipastikan siap-siaplah dai ini untuk dimusuhi oleh manusia-manusia yang sudah terbiasa melakukan kesyirikan tersebut, ya. Bukan ajakan si dai menyembah Allah yang mereka musuhi, yang memicu, yang memantik api permusuhan, tapi disebabkan karena sang dai ini mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang biasa sudah mereka lakukan, dan ini sudah biasa terjadi sejak zaman dahulu kala, ya. Maka para dai-dai yang senantiasa mengingatkan umat ini dari bahaya kesyirikan, melakukan sesembahan, ya, kepada para penghuni kubur misalkan, ya, dan lain sebagainya, sudah dapat dipastikan yang seperti ini pasti akan dimusuhi. Siapa yang akan memusuhi? Ya mereka-mereka yang sudah terbiasa melakukan praktek-praktek kesyirikan, karena mereka merasa kebiasaan mereka telah diusik oleh dai tersebut. Nah, ya, sekarang kita akan ambil beberapa pelajaran, faedah ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, surat An-Nahl ayat 30-36, ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan, ya, bahwa di saat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya dan menjauhi kesyirikan, sejatinya kita telah mengikuti petunjuknya para rasul, ikut dalam gerbongnya para rasul, ya, menyambut dakwah dan seruan para rasul. Tapi di saat kita hanya ibadah kepada Allah saja, tapi juga ibadah kepada selain Allah, berarti kita tidak memenuhi dan menyambut seruan para rasul. Nah, ya, sekarang kita ambil beberapa ayat terkait dengan beberapa faedah terkait dengan ayat yang mulia ini. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul, bahwa hikmah dari diutusnya para rasul, hiya da'watu ila tauhid, yaitu dakwah kepada tauhid. Jadi ibadah kepada Allah, meninggalkan tagut, yaitu sesembahan selain Allah, itulah hakikat daripada tauhid. Jadi hakikat tauhid itu udah dua, ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Itulah hakikat daripada tauhid, dan itulah dakwah yang diusung oleh semua para rasul, ya. Nah, jadi hikmah diutusnya para rasul adalah dakwah kepada tauhid, wan nahyu anisyirki, dan juga mencegah orang dari bahaya kesyirikan. Ya. Maka seorang dai yang menjadi pewaris para rasul, ya, adalah seorang dai yang mengajak manusia yang seperti ini, ya. Mengajak juga manusia untuk senantiasa bertauhid kepada Allah dan juga mengingkari berbagai macam bentuk-bentuk dan praktek-praktek kesyirikan. Walaupun mungkin pahit, ya, untuk diucapkan dan beresiko untuk dimusuhi oleh banyak orang, namun itulah resiko dari sebuah perjuangan, resiko dari sebuah dakwah. Yang pasti itu akan ada pemusuh-pemusuh orang yang menyeru kepada tauhid. Dan ini diucap atau diingatkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sayangnya dia terhadap umat, sayangnya dia terhadap manusia. Diingatkan tentang perkara-perkara yang paling membahayakan dia di akhirat, ya. Walaupun mungkin getir, walaupun mungkin pahit, tapi tetap harus diucapkan, tetap harus diserukan. Sebagai bentuk apa? Cinta dan kasih sayang dia kepada manusia. Jangan sampai manusia bersentuhan dengan dosa-dosa kesyirikan, karena mudaratnya itu terlalu banyak syirik itu, ya. Terlalu banyak mudarat dari dosa kesyirikan. Yang pertama, akan membuat semua amal kebaikannya itu batal, hangus. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna
amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka akan hangus, akan hancur lebur semua kebaikanmu. Subhanallah. Ya, itu dampak negatif dari sebuah kesyirikan. Nah, seorang dai yang sayang kepada manusia diingatkan manusia jangan melakukan dosa kesyirikan. Sebab jika itu Anda lakukan, maka akan membuat batal semua kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Sudahlah amal kebaikannya batal, kemudian dapat dipastikan pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Nggak akan terelakkan kerugian bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan Allah menyebutnya di situ dengan dua penguat. Wala takunanna, wala takun, la takun, lam ada di situ. Di situ ada huruf lam yang bersambung dengan kalimat takun. Takun itu fi'il mudhari. Ya. Kemudian ada la, la-nya pendek, bukannya la panjang. Kalau la itu artinya tidak, nafi namanya. Tapi kalau nya pendek, la takun. Ya, itu namanya lam taukid, yang menguatkan sebuah pernyataan. Beda kalimat la takun dan la takun. Maka jangan sampai salah kita dalam membaca. Ya. Panjang pendeknya bacaan dalam bahasa Arab berpotensi akan merubah makna. La takun dengan la takun itu maknanya berbalik. Ya, ya. La takun di situ huruf lam, nggak panjang. Itu berfungsi sebagai penguat. Artinya sungguh pasti. Wala takunanna. Juga di situ ada nun yang bertasdid, yang dalam bahasa Arab namanya nunut taukid, yang juga berfungsi sama sebagai penguat sebuah pernyataan. Artinya apa? Allah mengatakan di sini wala takunanna minal khasirin. Sungguh pasti kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kerugian tidak akan terelakkan darimu. Jika apa? Engkau melakukan kesyirikan. In asyrakta. Ya. Tidakkah ini satu dosa yang membinasakan? Makanya sangat perlu untuk umat ini diingatkan akan dosa-dosa kesyirikan. Yang sejatinya dosa syirik itu banyak jenisnya, banyak ragamnya. Jangan kita pahami yang namanya kesyirikan cuma sujud kepada patung, cuma minta kepada penghuni kubur. Itu sih jelas syiriknya. Tapi nanti kita akan lihat dalam buku Kitabut Tauhid ini betapa kesyirikan itu banyak jenisnya, banyak ragamnya. Ada kesyirikan yang dilakukan oleh perbuatan, ada kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh lisan, ada kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh keyakinan. Semuanya harus kita bersihkan, ya. Lisan kita bersihkan dari ucapan-ucapan yang berbau, yang mengandung kesyirikan, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan indera kita juga harus kita bersihkan dari melakukan praktek-praktek kesyirikan. Hati ini pun harus kita sterilkan, kita bersihkan. Jangan sampai menyimpan keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus kita bersihkan, hati kita, perilaku kita, dan juga lisan kita. Nah, ya. Sementara orang-orang yang membiarkan kesyirikan ini terjadi, tahu umatnya ini berada dalam kesyirikan, tahu bahwa yang dilakukan umat ini adalah sebuah kesyirikan, tapi sang dai-nya diam-diam saja. Tidak ada peringatan, tidak ada pengingkaran. Justru sebaliknya membackup, justru sebaliknya melegalkan. Oh, nggak apa-apa. Oh, ini sebuah perbuatan yang baik. Ya, kemudian dilemparkanlah berbagai macam syubhat-syubhat. Dilemparkanlah kepadanya berbagai macam dalil-dalil yang maudhu, dalil-dalil yang palsu untuk menguatkan perilaku-perilaku kesyirikan yang sudah terjadi. Yang mungkin dalam hatinya dia meyakini itu adalah sebuah kesyirikan. Ya. Tapi kadang lisannya keluh untuk memberikan peringatan kepada umat. Yang sejatinya dai yang seperti ini adalah dai yang kejam. Membiarkan umatnya terjerumus dalam kesalahan. Membiarkan manusia terjatuh pada dosa yang membinasakan. Tidak ada upaya untuk menyelamatkan manusia dari lembah-lembah kesyirikan. Dai yang seperti ini
diam 1000 bahasa terhadap apa? Kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, oleh umatnya, ya, oleh followernya misalkan, nggak diingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Sejatinya dai-dai yang seperti ini adalah dai-dai yang kejam, membiarkan umatnya berada dalam kebinasaan, melakukan dosa-dosa yang paling membinasakan. Jadi kita kembali kepada pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bahwa hikmah dari diutusnya para rasul ke muka bumi adalah untuk mendakwakan tauhid dan juga mencegah manusia dari kesyirikan. Nah, yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama para nabi itu satu. Seruan mereka sama-sama mengajak manusia kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Semua para nabi dakwanya sama. Ya, adzan. Ya, dia ada adzan terlebih dahulu. Ya, kita manfaatkan beberapa waktu menit ke depan untuk mengambil faidah dari ayat surat An-Nahl ayat 36. Saya ulang, yang kedua adalah anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama para nabi itu satu, ya. Wa huwa ikhlasul ibadati lillah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wa tarki syirki, dan juga meninggalkan kesyirikan. Menyeru umat untuk ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu pokok dari agama para nabi. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, sekalipun mungkin syariat-syariat mereka berbeda, ya. Tentu tata cara sholat mereka berbeda dan lain sebagainya. Antara para rasul itu banyak perbedaan dalam sisi syariat, ya. Tapi pokok utamanya sama, ya. Mengingkari kesyirikan dan mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Nah, yang ketiga, a'dhamu sya'ni tauhid, besar dan agungnya perkara tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan tauhid ini merupakan kewajiban bagi semua umat. Semua umat, sejak zaman kaum Nabi Nuh sampai dengan umat Muhammad SAW, semua mereka wajib untuk mentauhidkan Allah. Ya, karena semua dakwah Nabi mereka sama. Nabi Nuh dakwahnya sama dengan nabi-nabi yang setelahnya. Ya, sampai juga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini agungnya tauhid, bahwa kewajiban ini berlaku untuk seluruh umat. Sejak umat pertama pada kaumnya Nabi Nuh sampai dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir, sejatinya pada ayat tadi itu terkandung padanya kalimat la ilaha illallah. Ani'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut tagut. Sejatinya dua kalimat ini terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Maknanya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kita tahu la ilaha illallah di situ ada penetapan dan juga ada peniadaan yang diistilahkan dengan an-nafyu wal isbat. La ilaha itu artinya nafyu, meniadakan semua bentuk peribadatan. Ya, tidak boleh ada yang dia ibadahi. Illallah itu namanya isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Nah, kalimat la ilaha sejatinya terwakili oleh kalimat ijtanibut tagut, jauhi segala sembahan. Ya. Illallah itu sejatinya ada pada kalimat u'budullaha, sembahlah Allah. Ya. Jadi sekali lagi kalimat la ilaha illallah di situ ada nafyu, meniadakan ibadah, wal isbat, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Padallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an,
Dan ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak mungkin tegak kecuali dengan keduanya. Tauhid tidak mungkin tegak kecuali dengan kita ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Baru tauhid itu akan tegak. Salah satu dari kedua ini enggak ada, belum dinamakan tauhid. Maka di sini dikatakan wa annan nafyal mahdha laisa bitauhid. Meninggalkan semuanya bukan bagian daripada tauhid. Seperti tadi pembagian 4 manusia itu tadi. Dia tinggalkan semua bentuk ibadah. Ibadah kepada Allahnya dia tinggalkan, ibadah kepada selain Allahnya juga dia tinggalkan. Yang seperti ini belum dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Nafi semuanya. Dia tiadakan ibadah semuanya. Kepada Allah enggak mau ibadah, kepada selain Allah juga enggak mau ibadah. Apakah yang seperti ini dinamakan dengan orang yang bertauhid? Tidak. Menafikan semuanya bukan tauhid. Wal isbatal mahdha laisa bitauhid. Sementara menetapkan ibadah semuanya pun bukan bagian daripada tauhid. Seperti tadi, kepada Allahnya dia mau ibadah, kepada selain Allahnya pun dia mau ibadah. Itu artinya hanya mengambil sisi isbatnya saja. Belum dikatakan sebagai orang bertauhid. Mengambil sisi an-nafyunya saja bukan tauhid. Mengambil sisi isbatnya saja bukan tauhid. Orang yang bertauhid ada sisi isbat yang dia ambil, ada sisi an-nafyu yang dia ambil. Ya, isbatnya dia tetapkan kepada Allah, nafyunya dia tinggalkan kepada apapun selain Allah. Itulah orang-orang yang beramal dengan kalimat la ilaha illallah, yang insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang kemudian dia wujudkan dengan amalnya, ya, dengan cara dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah, itulah yang akan membuat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan adalah kalimat yang insya Allah akan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan yang mengkaji tafsir dari surat An-Nahl ayat 36 terkait dengan misi diutusnya para rasul, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan mengambil 4 faedah dari ayat yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apabila ada satu pertanyaan, silakan. Silakan. Allah. Kenapa? Yang wahan tadi? Iya. Kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa saja seperti itu. Ya, dikhawatirkan nanti akan terjerumus kepada kesyirikan itu tadi. Ya, penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, jadi memang ada kalanya seseorang dalam beberapa momen tertentu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang aman, dia kembali lagi pada kebiasaan mereka. Ya, makanya tadi dalam surat Ar-Rum ketika Allah mengatakan dalam kondisi yang sempit dia berdoa kepada Allah, falamma najjahum ilal bar. Ya, kalau kita mau lanjutkan ayatnya tadi, ya. Dan ketika mereka selamat, Allah selamatkan ke dalam daratan. Artinya aman dia dari ancaman kematian. Apa yang mereka lakukan? Apakah doa lagi kepada Allah? Bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bahaya kematian? Tidak, Allah katakan fa'idhahum yusyrikun. Maka mereka pun kembali pada kesyirikan mereka. Itulah apa dalam tanda kutip liciknya manusia itu kan, ya. Liciknya keumuman manusia. Dalam kondisi terjepit dia ingat Allah, dalam kondisi aman dia lupa kepada Allah.
Bahkan dia ibadahnya dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alim bisawab. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.